Halo Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi hari ini Selasa 10 September 2024 bersama saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Ainus Pina, beragam informasi penting juga menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di wilayah Sumatera Utara dengan sejumlah agenda, salah satunya meresmikan jalan tol ruas tebing tinggi Kuala Tanjung Parapat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo setelah kemarin membuka PON ke-21 Aceh Sumut, pagi tadi sekitar pukul 9 meresmikan Pasar Deli Mas Lubuk Pakam, Deli Serdang. Sekitar 10:30 waktu Indonesia Barat, Presiden meresmikan jalan tol ruas tebing tinggi Kuala Tanjung Parapat, seksi 3 dan 4 sepanjang 45,6 km, yakni tol tebing tinggi Serbelawan Sinaksak, dan meresmikan ruas tol Binjai Langsa, seksi 2 dengan panjang 26,2 km. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya ketika meresmikan jalan tol ruas tebing tinggi Kuala Tanjung Parapat mengharapkan dapat memperlancar pengangkutan logistik dan barang. Selain itu, dengan keberadaan jalan tol ini dapat mendukung perkembangan kawasan khusus ekonomi Kek Semangki serta memajukan kepariwisataan super prioritas Danau Toba. Keberadaan jalan tol ruas tebing tinggi Kuala Tanjung Parapat dapat mendukung kesuksesan penyelenggaraan PON 21 Aceh Sumut, mengingat arena PON juga terdapat di luar kota Medan. Presiden berharap keberadaan jalan tol berdampak positif terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, dan hingga saat ini jalan tol Trans Sumatera sudah beroperasi sepanjang 900 km lebih dan pada akhir tahun 2024 diharapkan dapat rampung sepanjang 1.100 km. Pemirsa, sementara itu Presiden Joko Widodo berpamitan kepada masyarakat menjelang akhir jabatannya. Hal ini diungkapkannya saat meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Deli Mas, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Saat Presiden RI Joko Widodo tiba di Pasar Deli Mas Lubuk Pakam pada pukul 8.40 waktu Indonesia Barat, terlihat ratusan masyarakat telah memadati lokasi pasar tersebut menunggu kedatangan Presiden Joko Widodo. Pada saat turun dari mobil, Jokowi langsung masuk ke dalam pasar. Kunjungan Jokowi ke pasar ini untuk mengecek harga kebutuhan pokok dan juga berpamitan kepada warga karena masa jabatannya sebagai Presiden sudah akan berakhir. Kunjungan Presiden Jokowi ini didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, PJ Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni, dan Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februanto. Presiden Joko Widodo mengatakan harga-harga kebutuhan pokok di pasar ini saya lihat masih stabil. Pada pantauannya, pada sejumlah bahan pokok di pasar diantaranya, harga bawang merah turun menjadi Rp22.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Sementara bawang putih berada di angka Rp37.000 dan cabai merah Rp20.000 dan cabai rawit Rp60.000 per kilogram. Pada kesempatan ini, Presiden Jokowi juga berpamitan kepada para pedagang dan masyarakat yang di lokasi pasar. Ia juga menyampaikan permohonan maaf jika selama menjabat sebagai Presiden ada kebijakan yang tidak berkenan di hati masyarakat. Diketahui masa jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia yang diembannya akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Cabai merah 25 Pak. 20-an ribu cabai merah, cabai rawitnya 60. Saya kira harga-harga baik. Dan kita harapkan kondisi ini akan mempengaruhi nanti inflasi yang ada di negara kita. Ya, pamit saja. Saya akan 1,5 bulan lagi sudah nggak menjabat sebagai Presiden. Pamit pada masyarakat, mohon maaf kalau ada polisi-polisi yang kurang berkenan. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Sibolga memusnahkan 1,6 juta batang rokok tanpa pita cukai berbagai merek yang merupakan hasil sitaan dari sejumlah daerah wilayah tugas kantor Bea Cukai Sibolga. Pemusnahan jutaan batang rokok ilegal dilakukan di halaman kantor Bea Cukai Sibolga.
disaksikan unsur Muspida Kota Sibolga. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Sibolga, Muhammad Ali Mustofa menjelaskan, 1,6 juta batang rokok ilegal dimusnahkan dengan cara dibakar, setara nilainya dengan 2 miliar rupiah. Mustofa mengatakan barang bukti rokok tanpa cukai yang dibakar merupakan hasil sitaan petugas Bea Cukai Sibolga periode Juni hingga September 2024. Berhasil disita dari berbagai penjual di sejumlah daerah yang menjadi wilayah tugas pengawasan Bea Cukai Sibolga seperti Sibolga, Tapteng, Padang Sidempuan. Barang bukti yang dimusnahkan ini melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai dan barang sitaan, telah memenuhi persetujuan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dimusnahkan. Barang yang dilakukan penindakan Bea Sibolga sebagai tersebut di atas terbukti telah melanggar aturan-aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 95 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30. Atas penyitaan dan pemusnahan rokok ilegal tersebut, Bea Cukai Kota Sibolga telah berhasil mengamankan kerugian negara yang totalnya mencapai 1 miliar rupiah lebih. Kasus penembakan korban di bawah umur inisial MAF warga Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan yang terjadi pada minggu lalu di lingkungan Pasiran, Kelurahan Simpang 3 Perbaungan, telah menemukan titik terang dengan menangkap 4 pelaku yang turut serta dan 2 pelaku eksekutor masih dalam pengembangan diamankan unit Pidum Satreskrim. Hal tersebut disampaikan Kasih Humas Ibda Nauli Siregar saat sejumlah wartawan mencoba mengkonfirmasi perkembangan kasus penembakan tersebut dan membenarkan ada 4 terduga pelaku dengan inisial EJN alias R, MAA alias E, warga Deli Serdang, AP alias S, warga Perbaungan, dan PMS alias S, warga Kota Medan. Kini sudah diamankan di Mako Polres dan barang bukti 1 unit Avanza yang dipakai pelaku penembakan, pakaian korban serta 1 unit sepeda motor metik yang dipakai korban beserta rekannya. Nauli menambahkan, pihaknya akan terus mendalami kasus sehingga menemukan titik terang. Sementara tim kuasa hukum keluarga korban, Rohdali Purba, mengapresiasi kinerja Satreskrim Polres Sergei yang dalam waktu cepat dapat meringkus 4 pelaku yang diduga turut serta. Sementara terdapat 2 pelaku lainnya yang diduga sebagai pelaku penembakan yang diduga sangat terlatih saat ini masih dilakukan pengembangan dan berharap semua pelaku yang terlibat segera diusut hingga penegakan hukum dapat rasakan keluarga korban. Ada 2 pelaku lagi yang menurut hukumnya 2 pelaku ini adalah pelaku yang melakukan penembakan. Kita mengutuk keras peristiwa itu karena ini bukan peristiwa pidana biasa yang dilakukan oleh anak-anak api segala macam karena menggunakan senjata api, maka kuat dugaan dan berdasarkan fakta-fakta dan bukti ini dilakukan oleh oknum pihak-pihak yang terlatih. Warga Jalan Dr. Hamkagang, Bajenos, Kelurahan Durian, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat digegerkan dengan penemuan sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki di kamar kos. Mengetahui adanya laporan dari masyarakat dengan penemuan sesosok mayat di kamar kos, petugas dari Polsek Padang Hulu bersama tim Inafis dari Polres Tebing Tinggi langsung turun ke lokasi guna melakukan olah TKP dan meminta keterangan beberapa saksi yang berada di lokasi. Menurut keterangan salah seorang penjaga kos, Dorli Sihaan, sebelum meninggal korban sudah 1 tahun lebih bertempat tinggal di kos-kosan tersebut. Teman korban datang ke kamar kos untuk melihat korban yang tidak masuk kerja. Teman korban berulang kali memanggil korban namun tidak kunjung dihiraukan. Akhirnya pihak penjaga kosan langsung mendobrak pintu kamar. Setelah pintu kamar terbuka, terlihat korban sudah tidak bernyawa di atas tempat tidur dalam posisi telentang dan di bagian wajah korban membiru. Merasa takut, mereka menghubungi pihak kepolisian Polsek Padang Hulu. Menurut keterangan Kapolsek Padang Hulu, AKP Marolop Samosir, membenarkan adanya penghuni kos meninggal dunia. Ya, tadi kita ada terima laporan dari warga bahwa di rumah ini, di kos-kosan Kelurahan Durian, ada penghuni dalam keadaan meninggal. Untuk kita cek TKP, untuk sementara saat ini korban kita boleh dulu ke rumah sakit. Apa nanti penyebab kematian almarhum.
Jasad korban selanjutnya dievakuasi dan dibawa petugas ke Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi guna dilakukan visum. Pemirsa, penggerebekan sarang narkoba di Kota Medan diwarnai kericuhan setelah sejumlah emak-emak berupaya memprovokasi polisi yang baru saja menangkap seorang pria diduga pengedar narkoba. Selain meringkus pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti narkoba termasuk sebilah senjata tajam jenis samurai. Sarang narkoba yang digerebek polisi ini berlokasi di Jalan Masjid Taufik, Kota Medan. Untuk menjangkau lokasi penggerebekan, polisi harus melewati gang sempit sebelum akhirnya berhasil meringkus seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Dari tangan pelaku, polisi menyita beberapa barang bukti seperti 1 paket sabu siap edar, timbangan elektrik, dan puluhan plastik pembungkus narkoba. Pada penggerebekan ini sempat diwarnai kericuhan setelah sejumlah emak-emak berupaya memprovokasi polisi yang telah melakukan penggeledahan. Polisi sempat dihujat dengan kata-kata kasar dan bahkan dituding yang menjadi pemasok narkoba di lokasi penangkapan. Pada akhirnya polisi berhasil menenangkan warga dan menemukan sebilah samurai di rumah yang digerebek. Kanit 2 Narkoba Polrestabes Medan, AKP Heriadi mengatakan pihaknya kini tengah memburu pemasok narkoba untuk menangkap jaringan yang lebih besar. Kami amankan saat ini 1 orang yang melakukan tindakan menjual belikan narkoba. Untuk barang buktinya? Nah, barang buktinya kita amankan ada sabu dan ada juga timbangan serta ada kita amankan samurai di rumah tersebut. Untuk kedepannya kita akan koordinasi kepada pihak-pihak dari kelurahan, Kepling, atau masyarakat setempat untuk sama-sama membasmi narkoba. Polisi juga akan mengawasi lokasi penggerebekan yang sebelumnya kerap dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba. Jika nantinya ditemukan, polisi akan melakukan penggerebekan kembali hingga kawasan ini bebas dari praktek penyalahgunaan narkoba. Belasan tahun hak guna usaha perkebunan PT Sri Perlak mati tidak kunjung diperpanjang. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aksi Gerakan Muda Labuan Batu Utara mendatangi kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Labuan Batu Utara. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh puluhan mahasiswa menuntut Kementerian Agraria dan Tata Ruang melalui BPN Labuan Batu di Rantau Prapat bertindak tegas kepada pemerintah pusat memberikan sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Karena HGU perusahaan perkebunan PT Sri Perlak berlokasi di Desa Sukaramai, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuan Batu Utara, memiliki lahan seluas 900 hektar, sudah mati dan sampai saat ini perpanjangan HGU belum juga terbit. Kasih Penetapan Hak BPN Labuan Batu Erwin Silalahi mengatakan, tupoksi BPN Labuan Batu mendaftarkan setiap penerbitan maupun perpanjangan HGU yang diajukan oleh perusahaan. Sedangkan untuk menerbitkan atau memperpanjang HGU adalah wewenang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Pertanahan Nasional. Secara teknis, permohonan HGU PT Sri Perlak memang belum bisa diberikan. Mengapa? Dek, coba Dikarenakan persyaratannya masih belum lengkap. Berakhirnya HGU PT Sri Perlak tahun 2010 harus diperpanjang. Di mana mekanismenya itu mendapatkan keputusan dari Jakarta DPR RI. Sementara itu, Koordinator Unjuk Rasa Generasi Muda Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu DPC Labura, Lance Krop Hartop yang memiliki dokumen bukti mengatakan BPN Labuan Batu Utara diduga sengaja melakukan pembiaran sehingga belasan tahun perusahaan diuntungkan karena tidak membayar pajak perkebunan kepada negara. Pihaknya berharap pemerintah pusat dapat menindak secara tegas agar lahan perkebunan kelapa sawit tersebut dikembalikan untuk kepentingan negara. Terkait aksi jilid 2 pada hari ini di kantor BPN Labuan Batu, bahwasanya kami merasa kurang puas karena pihak BPN Labuan Batu yang diwakili oleh Bang Erwin tadi mengatakan bahwasanya ketika perusahaan tidak memiliki HGU, BPN tidak bisa melakukan tindakan, hanya bisa mengajukan ke wilayah dan dari wilayah mengajukan ke kementerian. Sehingga kami berpendapat bahwasanya
nanti akan semakin banyak, semakin menjamur perusahaan yang tidak memiliki HGI di Kabupaten Labuan Batu Utara. Karena tidak ada tindakan tegas dari BPN Labuan Batu. Terima kasih. Sebelas orang aparatur sipil negara mendatangi kantor Bawaslu untuk dimintai keterangan terkait netralitas ASN di Pilkada Kota Binjai. 11 orang ASN di jajaran Pemko Binjai, diantaranya Sekda Kota Binjai, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Kes Bangpora, Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kepala BKP SDM, Kepala Bagian Kesra Binjai Timur, Selatan, dan Camat Binjai Utara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Lurah Kampung Tanjung mendatangi kantor Bawaslu Binjai. 11 ASN Pemko Binjai datang sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat, langsung masuk ke salah satu ruang kerja Bawaslu Kota Binjai. Ke-11 orang ASN Pemko Binjai diduga tidak netral dengan mendukung salah seorang calon wali kota dengan mendampingi salah satu calon wali kota Binjai yang mendaftar ke partai politik. Dugaan ketidaknetralan ASN dilaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN di Jakarta. Dugaan ketidaknetralan ASN, pihak Bawaslu Binjai memanggil ke-11 ASN Pemko Binjai untuk dimintai keterangan. Kehadiran beberapa ASN di kantor Bawaslu hari ini dalam rangka apa? Oke, ada surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara, ya kan? Nomor B2609-NK.00-00-08-2024, Jakarta 20 Agustus 2024. Jadi sifatnya itu segera, halnya penerusan dugaan pelanggaran netralitas ASN kepada yang terhormat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai. Jadi surat itu berdasarkan laporan yang masuk kepada KSN, ya kan, terkait nama-nama yang terlibat dalam politik praktis, ya kan, yang dianggap ada dugaan pelanggaran netralitas ASN. Nama-nama tersebut itu ada 11 nama yang dilampirkan oleh pelapor. Sekda Kota Binjai Irwansyah yang ikut menjalani pemeriksaan di kantor Bawaslu Binjai mengakui tidak mengetahui ada larangan ASN dilarang ikut mendampingi calon wali kota saat mendampingi pendaftaran calon wali kota yang masih menjabat wali kota Binjai. Waktu di hari Jumat Bapak Wali Kota selepas dari kami kegiatan tepung tawar haji, kami dari Bapak Wali Kota maka spontanitas kami ikut dengan dia berupaya tanpa pengetahuan melakukan pendaftaran ke Partai Golkar. Kita kan tahu nih tahun 2024 Binjai akan mengadakan pemilihan kepala daerah. Sebetulnya salah satu organisasinya Bapak Wali Kota. Maka ada laporan warga terhadap ke KSN. KSN meneruskan ke Bawaslu untuk mengklarifikasi kepada kami. Jadi artinya kami sangat berterima kasih nih sama Bawaslu karena ada kode etik peraturan yang kami tidak tahu selama ini. Dengan adanya Bawaslu kami jadi tahu. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Labura melakukan pergantian antar waktu atau PAW Komisioner Panitia Pengawas Kecamatan Kualuh Leidong. PAW dilakukan oleh Bawaslu merupakan yang kedua kalinya di kecamatan yang sama. Di ruang aula kantor Bawaslu Labura, terlihat sedang berlangsung wawancara kepada seorang calon komisioner Panwaslu Kualuh Leidong yang bertujuan untuk mengetahui netralitas calon komisioner Panwascam yang nantinya saat menjalankan tupoksinya sebagai pengawas proses jadwal dan tahapan pilkada tidak terlibat dalam kepengurusan atau partisan salah satu parpol dan bukan tim sukses dari pasangan balon bupati dan wakil bupati pada pilkada tahun 2024. Ketua Bawaslu Labura, Maruli Sitorus menjelaskan, Bawaslu saat ini sedang mengadakan fit and proper test terhadap PAW Kecamatan Kualuh Leidong. Salah seorang dari pimpinan Panwascam Kualuh Leidong telah mengundurkan diri dari komisioner Panwascam Kecamatan karena mendapat pekerjaan lain. Komisioner yang mengundurkan diri juga merupakan hasil dari PAW komisioner Panwascam di masa pemilih legislatif tahun lalu. Jadi, sejak 1 tahun ini Bawaslu sudah memiliki 4 kali PAW
menggantikan komisioner Panwascam dari kecamatan yang sama, yaitu Kualuh Leidong. Sebagai PAW komisioner Panwascam, merupakan nomor urut 5 pada saat seleksi penerimaan anggota komisioner Panwascam yang lalu. Kita sedang melakukan wawancara fit and proper test terhadap pergantian antara waktu di Kecamatan Kualuh Leidong, di mana salah satu pimpinan Panwascam Kualuh Leidong itu mengundurkan diri sebagai anggota Panwascam Kecamatan karena dia terpilih atau mendapat pekerjaan di tempat yang lain. Ketua KPUD Kabupaten Tapanuli Tengah Wahid Pasaribu bersama 2 komisioner lainnya tidak dapat menghadiri pemanggilan klarifikasi Bawaslu Tapteng terkait penolakan pendaftaran pasangan bakal calon Masinton Mahfud yang dilaporkan masyarakat ke Bawaslu beberapa waktu lalu. Ketua Bawaslu Sibolga Sinta Sarina Pitupulu didampingi 2 Kordif Bawaslu Tapteng lainnya menjelaskan 5 komisioner KPUD Tapteng yang dipanggil Bawaslu untuk menegarkan klarifikasinya terkait penolakan pendaftaran pasangan bakal calon Bupati Tapteng Masinton dan Mahfud yang dilaporkan masyarakat beberapa waktu lalu. Dalam beberapa hari ini, hanya 2 komisioner KPUD Tapteng yang memenuhi pemanggilan, yakni Kordip Hukum dan Kordip Teknis Penyelenggaraan. Sementara ketua dan 2 orang lainnya berhalangan hadir karena sakit dan menjalani perjalanan dinas. Tidak hanya komisioner yang dipanggil untuk didengarkan klarifikasinya seputar penolakan pendaftaran tersebut, beberapa orang pejabat di KPUD Tapteng juga diminta hadir seperti Sekretaris dan Kasubag Teknis KPUD Tapteng. KPU tadi udah ada dari Kasubag Teknisnya sudah, Kordip Teknis sudah, Kordip Hukum, Sekretaris juga sudah. Ada 3 orang yang belum hadir, Ketua, Bang Putra sama Bang Fahri. Mungkin karena tidak kehadiran yang bersangkutan klarifikasi hari ini kami juga akan mengeluarkan surat panggilan kedua untuk undangan klarifikasi. Itulah. Pemerintah terus mendukung program pendidikan vokasi di bidang jurusan tata kecantikan berupa program pelatihan yang mengedepankan keterampilan bekerja. Dengan demikian, para lulusan mampu menjawab tantangan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat saat ini. Hal tersebut terungkap pada 30 orang peserta didik di Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP-IFO bidang Tata Rias Pengantin TRP tahun 2024 menyelesaikan masa pendidikan selama 3 bulan dengan waktu pembelajaran 300 jam tanpa dibungut biaya. Kegiatan pelepasan para peserta didik sekaligus seminar dan gelar karya program pendidikan kecakapan kewirausahaan Platinum LKP-IFO sekaligus penyerahan barang rintisan usaha bidang Tata Rias Pengantin tahun 2024. Pimpinan LKP-IFO Fauzian Nur Lubis menyampaikan rasa syukur atas selesainya kegiatan ini. Peserta didik yang ikut belajar sebanyak 30 orang telah lulus meski sudah dilepas, namun mereka masih bisa datang ke LKP-IFO untuk konsultasi jika ada yang ingin didiskusikan. Sebagai pimpinan berusaha semaksimal mungkin sehingga peserta didik yang sudah diberikan pembelajaran dapat membuka rintisan usaha dan bisa berwirausaha sendiri, sehingga mereka menjadi anak-anak yang mampu berdiri di atas kakinya untuk membuka usaha di bidang tata rias pengantin. Hal senada disampaikan Kabid PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Ismail Marzuki Siregar. Dengan kemampuan para lulusan LKP-IFO diharapkan memberi harapan baru bagi generasi muda untuk berkarya dan bekerja di bidang tata rias pengantin. Ini pencapaian awal dan selanjutnya akan mengembangkan kemampuan untuk lebih handal di bidang tata rias. Modal juga sudah diberikan, maka diharapkan bisa membuka usaha dan menerima pekerja bisa mengatasi pengangguran. Acara diwarnai penampilan dengan bes penata rias dari 30 peserta didik serta menampilkan para model yang mengenakan busana pengantin. Diisi seminar dengan narasumber MUA terkenal di Medan, MW Indra, dengan materi elegan makeup wedding. Pesan dan harapan kami sebagai pimpinan lembaga LKP-IFO, kiranya peserta didik program PKW Platinum tahun 2024 yang telah melaksanakan pembelajaran dan pelatihan di lembaga kami dapat menjadi seorang owner ataupun MUA penata rias yang ada
di Kota Medan sehingga mereka dapat menjadi seorang MUA hebat yang bisa membuka lapangan usaha sendiri dan bisa menambah income atau pendapatan untuk keluarga dan untuk masa depan tentunya. Tahan ya Bu, video. Terkait dengan kegiatan hari ini. Kemudian juga kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan sangat mengapresiasi kegiatan hari ini dikarenakan ini memberikan ruang kepada generasi-generasi muda yang ingin mengupgrade dirinya untuk bisa menjadi MUA-MUA profesional, sehingga nantinya alhamdulillah kita bisa mengentaskan yang namanya pengangguran ke depannya. Pesan saya kepada LKP IPO harus terus meningkatkan pengelolaan lembaganya sehingga bisa menjadi lembaga yang bisa memberikan kepuasan kepada seluruh masyarakat, bisa melayani masyarakat, dan bisa menciptakan generasi muda yang handal di bidangnya. Keluarga besar Persadaan Raja Lumban Gaul Boru Bere Perluboanan Sumatera Utara dan Medan sekitarnya melaksanakan pertanggiangan sekaligus pelantikan DPD yang dilaksanakan di Sekretariat Jalan Samudra Ujung Medan. Pada acara yang dilaksanakan hari Minggu lalu itu sebelum dilakukan pelantikan didahului dengan kebaktian yang dipimpin sekaligus menyampaikan renungan oleh Pendeta Japaiman Lumban Gaul STH. Usai kebaktian dilanjutkan dengan pelantikan DPD yang disaksikan oleh pembina diantaranya John Aaron Lumban Gaul SE. Pelantikan ditandai dengan pemberian petaka kepada Ketua Umum Badan Pengurus Harian Perlugobana Sumatera Utara Medan sekitarnya, Insinyur Charles Lumban Gaul. Adapun Badan Pengurus Harian yang dilantik adalah sebagai Ketua Umum Insinyur Charles Lumban Gaul dan Sekretaris Umum Ranto Lumban Gaul serta Bendahara Umum Evelina Kristina Boru Lumban Gaul SH. Badan pengurus harian ini juga dilengkapi dengan bidang-bidang terdiri atas koordinator dan anggota. Pada surat keputusan Parlugobana ini dibutuhkan tanda tangan yang mewakili Pomparan Ranggur Berita dan mewakili Pomparan Tuan Jolita. Pada acara yang diisi dengan penyampaian kata-kata sambutan ini diharapkan agar meningkatkan dan mempererat persaudaraan sesama keturunan Lumban Gaul se-Sumatera Utara dan Medan sekitarnya. Pada acara yang dihadiri sejumlah undangan, juga hadir bakal calon Wakil Bupati Humban Hasudutan, Yunita Rebaka Marbun SH, yang ditandai dengan pemberian cenderamata berupa ulos. Demikian halnya kehadiran bakal calon Wali Kota Medan, Profesor Rida Darmajaya, juga ditandai dengan pemberian ulos. Ketua Umum Parlugobana Sumatera Utara dan Medan sekitarnya, Insinyur Charles Lumban Gaul mengatakan bersyukur kepada Tuhan karena menjadi panggilan leluhur untuk membangun tugu di Bakara Humbahas nantinya dan menjadi tauladan dan damai bagi Raja Lumban Gaul di seluruh dunia, khususnya di Sumatera Utara dan Medan sekitarnya. Kami selaku BPH merindukan, mengingat akan leluhur kami, si Raja Lumban Gaul, sehingga kami keturunan Raja Lumban Gaul bisa diberkatin oleh Tuhan, sehingga sebagaimana marga-marga yang lain terpanggil untuk menjadi pengabdi atau pelayan di pemerintahan Republik Indonesia yang kita cintain. Bisa nanti dari peparannya bisa jadi bupati, wali kota, gubernur, dan bahkan jadi menteri untuk Republik Indonesia yang kita cintain. Dalam rangka menyambut pembukaan seremoni PON ke-21 Aceh Sumut, pemerintah Sumatera Utara melalui PJ Gubsu Agus Patoni menyambut para atlet, pelatih maupun ofisial tim dari seluruh cabang olahraga yang berlaga di Sumatera Utara dengan menyelenggarakan welcome dinner. Kegiatan berlangsung di salah satu ballroom di Kota Medan pada Minggu malam. Selain para atlet maupun ofisial kegiatan, juga dihadiri para pemimpin daerah yang menyelenggarakan event PON, Sekretaris KONI Pusat, Ketua HIMPI Sumut, dan Ketua KONI Sumut.
Dalam sambutannya, PJ Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni mengatakan, atas nama pemerintah Sumatera Utara dan masyarakat, pihaknya berterima kasih kepada PB PON yang sudah memberikan kepercayaan Sumatera Utara menjadi tuan rumah PON ke-21 bersama Aceh. Pihaknya memastikan bahwa Sumut sudah siap menjamu para atlet agar nyaman dalam melaksanakan pertandingan. Selain itu, Agus menyebut para kontingen juga bisa menikmati wisata alam maupun kuliner yang ada di Sumatera Utara. Tahun ini Provinsi Sumatera Utara menjadi tuan rumah PON ke-21 bersama dengan Aceh. Kami sudah lama sekali menjadi tuan rumah. Terakhir dan itu yang pertama, Sumatera Utara menjadi tuan rumah pada tahun 1953 dan baru kali ini kami menjadi tuan rumah kembali. Kalau kita melihat jumlah provinsi saat ini yang ada di Indonesia ada 38 provinsi. Kalau setiap PON satu kali PON dilaksanakan oleh 2 provinsi, maka 38 bagi 2 ada 19. 19 kali 4, maka sekitar 80 tahun lagi Sumatera Utara akan menjadi tuan rumah. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut, Lantamal 1 menggelar Naval Base Open Day bertempat di Mako Lantamal 1 Jalan Serma Hanifiah Belawan. Acara dihadiri oleh masyarakat dan pelajar, ini disambut antusias dengan menampilkan pameran alutsista. Menyambut Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut, Lantamal 1 menggelar NBOD Naval Base Open Day. Kegiatan ini diikuti dengan pemeran alutsista, open ship ke KRI dan kapal Angkatan Laut, bajar, makanan bergizi bersama pelajar, pengobatan gratis, panggung hiburan dan persembahan tarian, koloni senapan serta pembagian sembako kepada masyarakat nelayan. Pada kesempatan ini, dan Lantamal 1 menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan untuk mempererat hubungan silaturahmi dengan masyarakat dan memperkenalkan lebih dalam tentang TNI Angkatan Laut. Mengingat keberadaan laut bagi bangsa Indonesia merupakan hal vital dan pemersatu pulau-pulau di Indonesia, serta urat nadi perekonomian antar laut. Karena di pulau tersimpan sumber kekayaan alam yang dapat memakmurkan rakyat Indonesia. Wali Kota Medan Bobi Nasution menerima api PON 21 tahun 2024 Aceh Sumut yang dibawa pasukan kirap api dalam upacara di halaman kantor Wali Kota Medan. Wali Kota berharap kepada tuan rumah Medan yang menjadi gelaran olahraga berskala nasional ini. Obor api Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut telah tiba di kantor Gubernur Sumatera Utara, kemudian akan dilakukan kirap obor menuju Istana Maimun Medan. Obor api PON dibawa oleh pelari dari Satuan TNI Polri dengan jumlah pelari sebanyak 42 orang yang terdiri dari 21 pasukan Brimob dan 21 pasukan Kodam. PON Aceh Sumut 2024 menjadi edisi terbesar dalam sejarah karena melibatkan hampir 13.000 atlet dan 6.000 ofisial. Selain itu, PON kali ini juga menjadi yang pertama dilaksanakan di 2 provinsi sebagai tuan rumah. Kirap obor di Kota Medan memiliki rute kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro, Wisma Benteng, kantor Wali Kota Medan, DPRD Provinsi Sumatera Utara, Jalan Juanda, dan berakhir di Istana Maimun, Jalan Brigjen Katamso Medan. Wali Kota Medan dalam sambutan menyampaikan selamat bertanding kepada seluruh atlet. Ia berharap masyarakat Kota Medan bisa menjadi tuan rumah yang baik dalam pelaksanaan PON tahun ini. Kami berharap kepada atlet Kota Medan yang akan tampil pada tingkat nasional PON ke-21 tahun 2024 Aceh Sumut mampu berprestasi sehingga mengharumkan nama Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara. Kami sangat mengapresiasi sambutan masyarakat serta seluruh jajaran pemerintah Kota Medan. Bersama kita gaungkan kepada saudara-saudari se-Nusantara, para kontingen ke-21 bahwa Medan siap menyukseskan PON ke-21 Aceh Sumut. Ketua Harian PB Popsi Syapril Nasution secara resmi membuka pertandingan cabang olahraga biliar pada perhelatan Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 Aceh Sumut. Diharapkan muncul atlet-atlet baru dan muda berbakat dari PON tersebut.
Pembukaan cabang biliar dihadiri Ketua Harian PB PON Wilayah Sumatera Utara, Ketua Harian PB Popsi, Sekjen PB Popsi, serta seluruh Ketua Popsi se-Indonesia. Pelaksanaan pembukaan pertandingan cabur biliar PON ke-21 tahun 2024 Aceh Sumatera Utara digelar di Pardede Hall Medan kemarin sore. Dalam sambutan Ketua Umum PB Popsi, Hari Tano Sodibjo, yang dibacakan Ketua Harian PB Popsi Syapril Nasution mengatakan selamat bertanding kepada 151 atlet dari 32 provinsi di Indonesia. Dikatakan cabang olahraga biliar mulai digelar kemarin hingga tanggal 19 September 2024 mendatang. Sebanyak 151 medali akan diperebutkan dalam cabang olahraga biliar. Ditambah PB Popsi berharap akan hadir atlet-atlet baru beserta muda berbakat yang bisa dibina dan dikembangkan untuk kejuaraan berikutnya. Tidak hanya kejuaraan tingkat nasional, Syapril pun menyatakan bibit baru dari PON ini juga dipersiapkan untuk kejuaraan tingkat internasional untuk mewakili Indonesia. Ya tentunya Popsi kan ingin mengharapkan dari turnamen ini bisa timbul para atlet-atlet muda yang bisa kita kembangkan juara berikutnya. Khususnya banyak kejuaraan yang kita ikuti, baik yang sifat nasional maupun yang internasional. Jadi ini kita harapkan dari PON ini. Saudara, cabang olahraga biliar PON ke-21 tahun 2024 Aceh Sumut secara resmi dibuka dan dipertandingkan di Pardede Hall Medan Senin sore. Sumatera Utara menurunkan 15 atlet biliar. Pembukaan dihadiri oleh Ketua Harian Pengurus PON Seluruh Indonesia Syapril Nasution dan Ketua Harian PB PON Sumatera Utara Baharudin Syagian. Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Ketua Pengurus Provinsi Popsi Sumut Salomo Pardede mengatakan jumlah peserta yang bermain pada cabur biliar PON 2024 151 peserta. Atlet yang mengikuti pertandingan ini berasal dari 32 provinsi di Aceh, di Indonesia. Total atlet sebanyak 151 orang dengan rincian putra 127 orang, putri 24 orang. Khusus kontingen Sumatera Utara pada cabang olahraga biliar menargetkan 3 medali emas dari total 24 medali emas. Divisi pool menjadi salah satu lumbung yang akan menghasilkan medali PON 2024. Kalau untuk persiapan semua, khususnya atlet Sumatera Utara ya, kita tuh menurunkan 15 atlet, 13 putra dan 2 putri. Memang persiapan kita sudah paling maksimal sekarang. Tinggal di mana nanti mereka di lapangannya. Makanya kita kalau beberapa prestasi maksimal kita harus banyak istirahat, ya, harus makan yang vitamin lah ya, untuk jaga stamina ke depannya. Tim futsal putri kontingen Jawa Barat berhasil mengalahkan DKI Jakarta dengan skor 5-2 dan menorehkan sejarah dengan meraih medali emas cabang olahraga futsal kategori putri dalam ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut 2024. Pertandingan final cabang olahraga futsal kategori putri yang mempertemukan kontingen Jawa Barat menghadapi DKI Jakarta berlangsung sengit. Sebab kedua tim sama-sama banyak dihuni oleh pemain nasional futsal putri Indonesia. Namun sejak awal jalannya pertandingan, Jawa Barat mampu tampil solid dan mendominasi permainan. Di babak pertama, Jawa Barat berhasil unggul dengan skor 2-1 lewat gol Anissa Aisyah dan Fitri Rosdiana. Sementara gol DKI Jakarta dicetak oleh Nisma yang memanfaatkan kelengahan pertahanan Jawa Barat. Kemenangan Jawa Barat diraih berkat 3 gol atau hat-trick Fitri Rosdiana yang cukup merepotkan barisan pertahanan DKI Jakarta. Sementara 2 gol lainnya dicetak oleh Anissa Aisyah dan Ike Rosita. DKI Jakarta memperkecil ketertinggalan lewat gol, permainan kian meningkat dan skor akhir 5-2 bertahan hingga pertandingan berakhir. Sehingga Jawa Barat meraih medali emas cabang olahraga futsal putri di ajang PON 2024. Gelar medali emas ini merupakan pertama kali bagi tim cabur futsal putri Jabar, sehingga menjadi catatan sejarah tersendiri bagi Bumi Pasundan. Sementara itu, tim futsal putra kontingen Kalimantan Timur berhasil menyabet medali emas pada cabang olahraga futsal di ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut 2024 setelah menekuk tim futsal putra kontingen Jawa Timur dengan skor tipis 2-1. Setelah Jawa Timur unggul lebih dulu lewat gol Ahmad Guntur Ramadan tertinggal 1-0, membuat tim futsal putra Kalimantan Timur memperketat keamanan
memperketat permainan. Jual beli serangan antar kedua tim terjadi dan laga berlangsung dengan intensitas yang cukup tinggi. Kaltim berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol Fajar Aidil Adhar. Skor sama kuat bertahan hingga babak normal usai. Pertandingan menunjukkan tensi tinggi setelah memasuki babak perpanjangan waktu. Menjelang akhir babak pertama perpanjangan waktu, Kaltim berhasil mengunci kemenangan di menit ke-44 melalui Andi Hairul Anwar. Skor 2-1 pun bertahan hingga babak perpanjangan waktu kedua usai dan Kalimantan Timur berhasil meraih medali emas cabang olahraga futsal kategori putra di ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut 2024. Dua atlet bowling DKI Jakarta melaju ke babak semifinal disusul satu orang pemain Jawa Timur dan Jawa Barat yang berada di peringkat kedua dan keempat pada pertandingan penyisihan nomor tunggal putra cabar bowling. Sementara 4 atlet perwakilan tuan rumah Sumatera Utara harus puas dengan perolehan angka rendah dan gagal menuju babak selanjutnya. Dua pebowling asal DKI Jakarta atas nama Paulo M. Hernandez dan Yeri Romadona memetik hasil maksimal dan berhak melaju ke babak semifinal pada pertandingan penyisihan cabar bowling dengan nomor tunggal putra di Gor Haja Rayati Syaprin. Selain dua pebowling asal DKI Jakarta yang berada pada peringkat pertama dan ketiga, satu atlet dari Jawa Timur, Billy Muhammad Islam dan Adiguna Widiantoro, atlet asal Jawa Barat juga turut masuk dalam pertandingan semifinal dengan berada di peringkat kedua dan keempat. Dalam pencatatan skornya, Paulo Hernandez bersatu peraih poin tertinggi sebanyak 1.397 dengan average sebanyak 233 dalam 6 game. Sementara rekan satu timnya, Yeri Ramadona, berada pada posisi ketiga dengan perolehan nilai sebanyak 1.337 poin dengan average sebanyak 223. Sedangkan di peringkat kedua diisi dengan Billy Muhammad Islam dari Jawa Timur dengan peroleh nilai sebesar 1.361 dan average sebesar 227 poin. Di peringkat keempat diisi oleh Adiguna Widiantoro yang memiliki total nilai 1.333 dan average sebanyak 222 poin. Selanjutnya pada pertandingan semifinal dan final cabang olahraga bowling diikuti oleh 4 besar dari nomor tunggal putra dan 4 besar dari tunggal putri. Dari 4 besar tim putri diisi masing-masing oleh 2 orang perwakilan dari Jawa Timur dan 2 lainnya dari Sumatera Utara. Atlet pencaksilat Sumatera Utara berhasil mengalahkan atlet asal Aceh dalam pertandingan perdana cabang olahraga pencaksilat pada PON ke-21 Aceh Sumatera Utara dalam kategori bertanding. Salman Fansuri Sarage, atlet pencaksilat Sumatera Utara, bisa melaju ke babak selanjutnya berhasil mengalahkan Misran, atlet pencaksilat Aceh dalam lanjutan PON ke-21. Meski banyak di babak pertama, kedua atlet berhasil mengumpulkan poin yang sama, namun akhirnya di babak kedua dan ketiga Salman Fansuri berhasil unggul dengan skor 13-7, 24-13 di akhir. Bermain di GOR Veteran Pencaksilat akan berlangsung selama 5 hari hingga 13 September. Setiap harinya cabang pencaksilat memainkan babak yang berbeda dimulai dari penyisihan, perempat final, semifinal, final, dan upacara penghormatan pemenang. Adapun nomor yang dipertandingkan sebanyak 22 dengan kelas yang berbeda-beda. Di bagian putra akan memainkan sebanyak 13 nomor. Hadir pada kesempatan tersebut, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI Zainuddin Amali melihat langsung pertandingan cabang olahraga pencaksilat. Pihaknya melihat kira-kira potensial memotivasi ke depannya, di mana pencaksilat sendiri sudah sempat dimasukkan ke dalam desain besar olahraga nasional yang menurutnya sebagai persiapan jika Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Olimpiade. Kontingen Jawa Timur menambah medali emas putri dari cabang olahraga loncat indah di venue Loncat Indah Kolam Renang Selayang di Spora, Sumatera Utara. Nomor sinkronisasi papan 3 meter putri Jawa Timur perkasa atas Jakarta dan Jawa Barat. Dikalahkan oleh tim Loncat Indah Jawa Timur, DKI Jakarta dan Jawa Barat harus membawa pulang medali perak dan perunggu. Pada pertandingan ketiga Loncat Indah dengan nomor sinkronisasi papan 3 meter putri, Gladys Larieta yang diduetkan dengan Linar Betty Liana berhasil merebut medali dengan nilai total 216,0,6 poin. Kalah tipis menduduki peringkat kedua pasangan DKI Jakarta, Maulidina Karisma Putri dan Nur Mufidah Sudirman dengan nilai 201,0,6
poin. Duet Jawa Barat Fade Rianti Aulia dan Kesha Jahya Ramadhani harus legowo di perangkat ketiga dengan nilai 159,78 poin. Nazra Fadila yang disandingkan dengan kontingen Sumatera Selatan dengan Adreva Rasti Putri harus puas meraih nilai 154,14 poin dengan peringkat keempat. Duduk di peringkat kelima Sumatera Utara, duet Kairunisa Adinda Putri dan Angel Teresia Purba dengan nilai 142,23 poin. Keping emas kedua yang diterima Gladys Lariata Garina Hagaroke di PON 21 tahun 2024 Aceh Sumut ini mempertahankan kedudukan Jawa Timur di PON 2024 di peringkat pertama. Gladys mengaku saat tampil maksimal sedikit nervous dan harus mengatur kekuatan agar seimbang. Pengalaman 12 tahun berduet, Adityo Andrian dari cabang olahraga loncat indah rebut emas dari sinkronisasi menara pada PON 21 tahun 2024 Aceh Sumut di kolam renang Selayang di Sporasu kemarin siang. Dalam 6 putaran, Adit yang diduetkan dengan Andri bisa memaksimalkan total nilai dan mendapatkan medali emas. Dapat nilai 8 dari setiap juri di ronde pertama, Andri dan Adit berhasil mengumpulkan 338,07 poin di ronde terakhir. Pasangan Kalimantan Selatan Muhammad Fadil Akbar Tawakal Saidin Ali kalah jauh yang hanya mampu mengumpulkan 262,11 poin. Pasangan Jawa Timur Yofi Surya Nur Arifin dan M. Aditya Perwira mendapat perunggu dengan nilai 247,62 poin. Andri dan Adit mengaku senang lantaran duetnya hari ini mendapatkan hasil terbaik. Wahyudi Saputra Muhammad Jatayu Tri Reska Valevi dari Sumatera Utara berusaha tampil apik, namun hanya mampu mendapatkan nilai poin 226,68. Pasangan Rangga Farudin, Zulfikar Wira Febrian Rifai dari Jawa Barat juga mampu mengumpulkan nilai poin 195,78. Cabang olahraga kabadi mulai bertanding pada 9 September 2024 dan secara resmi dibuka langsung oleh Ketua Federasi Organik Kabadi seluruh Indonesia, Brigjen Pur I Gusti Bagus Alit Putra di Gelanggang Olahraga Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Cabang olahraga kabadi kembali hadir dengan perhelatan PON 21 Aceh Sumut 2024 yang sebelumnya juga tampil pada ajang PON 20 di Papua pada tahun 2020 lalu. Untuk pertandingan babak penyisihan yang digelar pada hari pertama dibagi dalam 2 grup yakni grup A dan B dengan kategori putra nasional Setial dan putri Septu 5. Untuk cabur kabadi pada PON 21 Aceh Sumut ini diikuti 7 provinsi yaitu Sumatera Utara, Aceh, Bali, Kaltim, NTB, Jawa Timur, dan Lampung. Pertandingan pertama dimulai dari tim kabadi putri Bali melawan Kaltim. Tim Bali mengantongi kemenangan atas Kaltim dengan skor 41-37. Sementara tim kabadi putra Sumatera Utara sempat menang melawan tim kabadi putra Lampung dengan skor 52-33. Sedangkan tim putra Sumut kembali bermain di pertandingan kedua melawan kabadi putra Kaltim dan harus mengakui keunggulan tim kabadi putra Kaltim dengan skor 42-27. Ketua Pimpinan Pusat Federasi Olahraga Kabadi seluruh Indonesia, Foksi Brigjen Pur I Gusti Bagus Alit Putra, berharap seluruh kontingen bermain semangat dan sportif agar nantinya cabur kabadi dapat terus hadir pada ajang olahraga kelas nasional maupun internasional. Tentu merasa sangat gembira sekali, bangga bisa masuk ke ranah PON yang kali ini yang sudah kita eksekusi sebelumnya persyaratan dan sudah sesuai persyaratan kita sampai ribuan provinsi ya kurang lebihnya yang kegiatan ini bisa dilaksanakan, pertandingan termasuk juga sudah bisa melaksanakan eksekusi ke rapor. Pertandingan seri trik preliminary untuk kategori putra dan putri mengawali cabang olahraga ski air dalam ajang PON 21 Sumut Aceh yang diselenggarakan venue F1 Powerboat Baligi, Kabupaten Toba pada hari ini. Panitia Pelaksana PB PON ke-21 cabang olahraga ski air Aris Palulun mengatakan pada hari ini pertandingan dimulai dengan seri trik preliminary. Untuk kategori putri ada 2 seri, putra 3 seri. Pada kategori putri masing-masing seri diikuti oleh 10 orang atlet. Sedangkan kategori putra seri pertama dan kedua diikuti 10 orang atlet, seri ketiga diikuti oleh 8 orang atlet. Mengenai
hasil pertandingan hari ini akan secara resmi dirilis pada sore ini. Cabang olahraga ski air di PON 21 memperlombakan 6 nomor pertandingan yaitu water ski trick, water ski jumping, water ski slalom, wakeboard, wake surf, dan wake skate exhibition. Semua nomor dipertandingkan baik untuk kategori putra maupun putri. 15 kontingen provinsi dengan 125 atlet, 52 official turut dalam cabang olahraga ski air di PON 21 Sumut Aceh 2024 di Toba. Kalau untuk kelas trik ini, dia ada 2 pas. Pas pertama, apabila dia lunas gerakan, maka dia akan dinilai. Pas kedua, itu pun kalau dia selesai pun ada nilainya. Sampai di mana dia jatuh, nanti akan nilainya akan dilihat karena sistem. Momen balap sepeda road race di hari pertama dengan perlombaan individual time trial putri jarak 20 km dengan individual time trial putra jarak 30 km sangat direspon baik oleh masyarakat. Momen bersejarah bidang olahraga dengan skala nasional PON ke-21 Sumut Aceh yang salah satu tuan rumahnya sedang berdagai dengan bidang olahraga balap sepeda road race dengan kualifikasi di perlombaan di hari pertama. Individual time trial putri jarak 20 km dan individual time trial putra jarak 30 km. Dengan start awal dari alun-alun Sergei, putar balik Kampung Ponsei Bamban dan finish di alun-alun kembali. Animo masyarakat menyaksikan olahraga balap sepeda salah satunya Sugiono, warga Seirempah yang berjualan tahu keliling walaupun dirinya terpaksa tidak bisa berjualan mengantarkan tahu ke rumah langganan karena jalan lintasan dipakai balap sepeda. Namun demikian, dirinya sangat senang dan memaklumi karena ada kegiatan olahraga nasional di Sergei. Sementara Herianto yang sudah menantikan hari pelaksanaan olahraga balap sepeda ini sangat mendukung kegiatan PON ke-21 di Sergei. Dari hasil menontonnya di pinggir jalan, Haryanto menjagokan atlet balap sepeda dari Jawa Timur karena kecepatan dan fisik atlet tersebut sangat prima, sementara untuk atlet dari Sumatera Utara dilihat kurang bersemangat. Dan berikut kami sampaikan perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku untuk Rabu 11 September 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, perakiraan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot wilayah Sumatera Utara berlaku Rabu 11 September 2024. Pagi hari diperkirakan berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara, untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di wilayah Asahan, Batubara, Deli Serdang, Binjai, Medan, Padang Sidimpuan, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, Simolungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan di wilayah Asahan, Humbang Hasundutan, Deli Serdang, Karo, Medan, Labuhan Batu, Langkat, Mandailing Natal, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas Utara, Samosir, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba, dan sekitarnya. Serta untuk dini hari, berpotensi hujan ringan di wilayah Karo, Mandailing Natal, Nias Selatan, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar 14 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar 78 hingga 99%. Angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 3 hingga 12 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 9 September 2024 tidak terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai petir angin kencang di wilayah pantai timur, pantai barat, lereng barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Istorus. Dan saya Ainus Pina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.